Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya berikan satu judul yaitu Iman Abraham. Roma 4 ayat 17a. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Dalam Roma 4 ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan menuliskan kepada jemaat di Roma tentang hidup orang percaya, yaitu hidup oleh karena iman. Dan Rasul Paulus menuliskan kembali tentang iman seorang Abraham, yaitu adalah bapa orang percaya. Karena itu kita akan melihat apa dan bagaimana iman seorang Bapak Abraham. Yang pertama kita melihat Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang pertama, Abraham memenuhi pikirannya dengan janji firman Tuhan. Pikiran Abraham dipenuhi tentang janji firman Tuhan. Dalam ayat 18 ini jelas sekali kita melihat, sekalipun dalam pemikiran manusia tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dengan memenuhi pikirannya dengan satu firman atau janji Tuhan. Satu kalimat, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hanya dengan satu kalimat janji Tuhan ini, Abraham berharap. Mungkin secara pemikiran dunia, Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Mungkin secara pemikiran dunia, masalah kita tidak ada jalan keluarnya. Mungkin secara dokter memutuskan penyakit kita tidak dapat disembuhkan. Tetapi bukan pemikiran dunia yang harus kita percayai atau kita terima. Bukan kata dokter yang kita percayai atau kita terima. Tetapi firman Tuhanlah, janji Tuhanlah yang seharusnya memenuhi pikiran kita, dan hal itulah yang harus menjadi satu-satunya dasar untuk kita berharap. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 bagian B, Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya puji Tuhan. Yang pertama, mari penuhi pikiran kita dengan janji Tuhan dan firman Tuhan. Yang kedua, seperti apakah iman dari Bapak Abraham? Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Yang kedua, Abraham tidak memperhatikan yang kelihatan. Dikatakan Abraham itu sangat tahu dan sadar bahwa tubuhnya itu sudah sangat lemah. Bukan hanya lemah, tetapi dikatakan sudah sangat lemah. Abraham juga sangat tahu bahwa rahim istrinya sudah tertutup. Tetapi dikatakan hal-hal tersebut tidak membuat iman Abraham menjadi lemah. Dan dikatakan bahwa Abraham tidak memperhatikan yang kelihatan. Berbeda dengan istri dari Abraham yang memperhatikan yang kelihatan. Kejadian 18 ayat 12 dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Sarai istri Abraham memperhatikan
kelemahan-kelemahan tubuhnya atau memperhatikan yang kelihatan. Dalam pemikirannya, dalam pemandangan Sarai, berpikir suamiku sudah tua, aku juga sudah tua. Ya. Dan sangat mustahil bagi kami bisa memiliki anak. Dari sini kita bisa melihat bahwa Sarai memperhatikan yang kelihatan. Memperhatikan kelemahan-kelemahan tubuhnya. Memperhatikan suaminya yang sudah semakin tua. Sedangkan Rasul Paulus dalam pelayanannya juga punya iman yang sama seperti Bapak Abraham. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dari sini kita bisa melihat, yang tak kelihatan itu punya nilai yang lebih tinggi. Sedangkan yang kelihatan itu tidak kekal atau sementara. Mungkin apa yang kita lihat dengan panca indera kita adalah hal yang melemahkan pikiran kita. Mungkin apa yang kita rasakan begitu berat dan bertentangan dengan percaya kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, iman Bapak Abraham mengajarkan, jangan memperhatikan hal-hal yang kelihatan tersebut. Perhatikan apa yang tak kelihatan. Dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan adalah roh. Roh tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Namun satu yang kita percayai bahwa roh Tuhan itu berkuasa, tidak terbatas dan bekerja terus dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Inilah yang harus kita pegang Bapak Ibu. Iman Abraham yang tidak memperhatikan yang kelihatan namun yang tidak kelihatan. Yang ketiga, iman Bapak Abraham, Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Yang ketiga. Seringkali kita menerima janji Tuhan dengan sukacita. Bahkan dengan berapi-api. Namun di saat janji itu tidak kunjung datang. Maka kita mulai bimbang dan bertanya-tanya. Bahkan kita timbul keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan. Apa benar Tuhan memberi saya anak? Apa benar Tuhan akan menyembuhkan saya? Apa benar Tuhan akan memulihkan keluarga saya? Apa benar Tuhan akan memulihkan pekerjaan saya? Ketidakpercayaan, kebimbangan, keraguan-raguan seperti lawan kata dari iman. Saat timbul ketidakpercayaan dalam hidup kita tentang janji Tuhan, tentang firman Tuhan, seakan-akan akan merusak iman yang pernah kita bangun. Dalam penantian janji Tuhan digenapi dalam hidup kita harus buang jauh-jauh yang namanya ketidakpercayaan, kebimbangan, keraguan. Iman kita bisa diumpamakan seperti biji daripada tumbuh-tumbuhan yang harus kita rawat sampai tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Sekali kita menaburkan benih iman dalam hidup kita, kepercayaan dalam hidup kita, jangan cabut iman kita dengan yang namanya ketidakpercayaan. Dalam ayat 20 ini kita diberikan satu kunci dalam menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dikatakan yaitu sambil memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu membangun iman percaya kita lebih lagi.
memperkuat iman kita lebih lagi, menanamkan dalam pemikiran kita betapa tak terbatasnya Tuhan yang kita sembah. Sebagai kesimpulan, mari kita teladani iman dari Bapak Abraham, pikiran yang dipenuhi janji firman Tuhan, memperhatikan yang tak kelihatan, dan tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut sepanjang hari ini dengan iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Janjimu selamanya tak pernah gagal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Our God never fails.